Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Siti Raudatul Jana Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Python yang menggunakan transformasi Fourier untuk melakukan filter frekuensi rendah pada sebuah citra. Pertama-tama, di sini itu kita import dulu library-nya. Ada CV2 itu untuk mengelola si citranya, lalu NumPy untuk operasi matematis, dan Matplotlib untuk menampilkan hasil gambarnya. Selanjutnya, di sini itu ada variabel X, di mana variabel X ini adalah array dari 0 sampai 255. Terus di variabel Y ini, itu berisi nilai sinus dari X yang telah diubah supaya seluruh nilainya positif, dengan menambahkan nilai maksimum pada Y. Terus, variabel IMG ini adalah array 2 dimensi, di mana setiap barisnya berisi pola sinus yang telah diskalakan menjadi 8 bit. Lalu, si IMG ini akan membaca gambar dengan nama princess.jpg. Selanjutnya, setelah mendapatkan gambar, baru kita melakukan transformasi Fourier script-nya. Dengan menggunakan cv2.tft, itu akan mengubah gambarnya dari domain spasial ke domain frekuensi. Lalu si NP ini itu akan memindahkan komponen frekuensi 0 dari pojok kiri atas ke pusat spektrumnya. Lalu di magnitudo spektrumnya, ini itu bakal menghitung besar vektor magnitudo dari komponen real dan imajiner hasil Fourier-nya dengan menggunakan si fungsi OpenCV ini. Lalu di sini itu untuk kita bakal membentuk lingkaran untuk mempertahankan frekuensi rendahnya, di mana di row cos image shape ini adalah dimensi gambarnya, lalu ini itu adalah koordinat pusat gambarnya, mask ini adalah array 2 channel berisi 0, kemudian bakal dibuat lingkaran. Nah, selanjutnya di sini itu kita bakal menerapkannya ke hasil Fourier-nya. Di F-sheet ini untuk hasil perkalian elemen per elemen antara DFT yang sudah shift dengan mask. F-shift ini adalah magnitude yang spektrumnya itu hasil dari setelah masking. Kemudian, di sini kita mengembalikan spektrum hasil masking ke domain spasialnya. Di mana di sini itu bakal mengembalikan posisi frekuensi rendah ke pojok kiri atas, lalu di CV IDFT ini bakal melakukan inverse DFT untuk kembali ke gambar spasialnya. Lalu si CV magnitude ini adalah bakal menghitung besar vektor dari hasil IDFT. Lalu kita bakal mengembalikan, kita bakal menampilkan semua hasil di satu figur besarnya. Gambar pertama itu input asli, lalu yang kedua ini itu spektrum Fourier-nya, yang ketiga ini itu hasil Fourier setelah dimasking, dan gambar hasil setelah direkonstruksi. Kita coba run. Nah, ini itu si gambar aslinya ya, setelah di grayscale. Lalu ini adalah spektrum Fourier-nya. Ini spektrum Fourier setelah dimasking. Lalu ini adalah gambar hasil rekonstruksinya. Selanjutnya, pada program berikut ini masih sama menggunakan transformasi Fourier, akan tetapi menggunakan high press filter. Perbedaannya pada saat maskingnya saja, di mana pada saat mask yang sebelumnya itu diisi dengan 0, sekarang diisinya dengan 1. Artinya semua frekuensi awalnya dilewatkan atau diaktifkan. Lalu si radiusnya itu diisinya dengan 80 pixel, lebih besar daripada sebelumnya. Pusat lingkarannya tertengah gambar, lalu digunakan untuk membuat matriks koordinat ini NP Euclid. Nah, lalu di sini itu akan dibuat area lingkaran di pusat sama seperti sebelumnya, tapi kali ini areanya itu dalam lingkarannya diset menjadi 0. Artinya frekuensi rendah di dalam lingkaran itu dimatikan. Jadi hanya frekuensi tinggi di luar lingkaran yang tetap hidup. Nah, seperti ini. Ini input image-nya, lalu setelah di Fourier, lalu ini setelah di masking, dan ini setelah di inversi Fourier-nya. Saya akan menjelaskan program untuk pengolahan citra digital dengan menerapkan deteksi tepi. Yang pertama, ini dengan cara deteksi tepi dengan Sobel. Yang pertama, di sini kita membaca gambarnya dulu menggunakan CV2 ImRead. Lalu di sini akan dirubah si gambarnya menjadi grayscale. Lalu ini adalah kernel Sobel, di mana pada variabel Sobel X itu mendeteksi perubahan horizontal, dan Sobel Y mendeteksi perubahan vertikal. Yang di dalamnya itu terdapat matriks
Kalau Sobel itu di setiap tengah barisnya ada angka 2. Selanjutnya, si kernel ini akan dikonvolusi dan disimpan di variabel gx untuk horizontal dan y untuk vertikalnya. Lalu, di magnitude gradient ini, kita akan menghitung gradien gabungan gx dan y-nya untuk menemukan seberapa kuat perubahan pixel. Nah, selanjutnya, ini sebenarnya opsional, yaitu melakukan thresholding, agar gambar hasil deteksi tepinya ditampilkan di aplikasi GUI-nya, di label 2. Nah, selanjutnya, ini adalah deteksi tepi menggunakan free width. Kita membaca gambarnya dulu sama seperti tadi, lalu mengubahnya menjadi grayscale. Perbedaannya itu ada pada kernel free width-nya. Kalau kernel free width, ini itu semuanya min 1, 0, dan 1, tanpa ada angka 2-nya. Lalu ini sama dikonvolusi seperti tadi, lalu kita menghitung gradiennya, dan dinormalisasi dengan cara yang sama juga. Lalu ini itu bakal ditampilkan ya, dan gambarnya itu bakal disesuaikan supaya proporsional di area labelnya. Yang ketiga, deteksi tepi menggunakan Roberts. Perbedaannya ada pada kernel Roberts itu sendiri, karena kernel Roberts ini ukuran kernel lebih kecil, yaitu 2x2. Kita menghitung gradiennya itu sama caranya seperti tadi. Lalu di sini itu akan dinormalisasinya menggunakan 0, skala 0 sampai 255. Lalu akan ditampilkan. Coba kita run ya. Kita coba pakai Sobel. Lalu Revit. Ini lebih gelap ya, sisi-sisinya tuh. Dan Roberts. Nah, ini semakin gelap. Gitu. Selanjutnya, ini adalah program untuk Tiny Edge Detection. Di sini kita mengimport library CV2 untuk mengelola si citranya, lalu NumPy itu sebagai operasi matematisnya. Di sini kita menggunakan CV input untuk membaca si gambarnya, lalu dalam variabel gray ini si citranya bakal dirubah ke grayscale. Yang pertama ini adalah program untuk Gaussian blur-nya, di mana di sini kernelnya itu 5x5. Lalu 1,0/57 ini berfungsi untuk menormalisasi agar jumlah semua nilai kernel sama dengan 1. Nah, di sini itu adalah step untuk gradient menggunakan Sobel. Si Sobel ini akan membaca secara Sobel X akan membaca secara horizontal dan Sobel Y akan membaca secara vertikal. Lalu dalam variabel Gx akan mendeteksi gradien arah X dan GY akan membaca atau mendeteksi dalam gradien arah Y. Lalu ini itu rumusnya ya. Lalu kita akan melakukan non-maximum suppression untuk penajaman tepi. Dalam perulangan ini akan terjadi setiap pixel lihat dua tetangga pixel di arah gradiennya. Arah gradien ini disimpan di variabel theta. Selanjutnya, jika si arah gradien ini mendekati 0 derajat, maka bandingkan pixel dengan kanan dan kiri. Dan jika si gradiennya ini mendekati angka 90 derajat, maka si pixelnya itu akan dibandingkan dari atas dan bawah. Jika 45 derajat dan 135, maka bandingkan pixel sekarang lebih besar dari tetangganya, dan seterusnya. Selanjutnya akan dilakukan thresholding, di mana jika pixelnya itu lebih dari 255, maka tandanya edge-nya itu kuat. Dan jika pixelnya itu kurang dari 0, maka si tetangga si pixelnya ini akan dianggap lemah. Lalu di sini itu akan dilakukan tracking by hysteresis. Untuk pixel lemah akan dicek tetangganya. Jika ada tetangganya yang kuat, maka akan naik menjadi 255. Dan jika lemah, maka si noise-nya itu akan dibuang. Lalu di sini akan menampilkan semua prosesnya. Pertama akan di grayscale, lalu Gaussian blur, lalu akan gradient, maximum, dan yang terakhir setelah di Kenny resultnya, data sebarannya. Nah, ini tahap 1 ya, di grayscale, lalu Gaussian blur, lalu di sini
setelah dilakukan gradient magnitude. Yang keempat, non-maximum suppression. Dan yang kelima, ini adalah hasil dari any edge detection. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.